tetapi tidak menemukan jejak. Memikirkan bahwa kedua anak anjing itu belum makan beberapa hari, Little May segera memasak sekaleng daging sapi untuk memberi mereka makan terlebih dahulu. Dia tahu tanpa White Wolf, dia tidak bisa merawat kedua anak anjing itu. Dia tidak bisa lagi merawat kedua anak anjing itu sendiri. Akhirnya, dia memanggil orang dari asosiasi hewan untuk menjemput mereka. Namun malam itu, kedua anak anjing menyadari situasinya tidak baik. Mereka naik tangga menuju kamar Little May. Mereka merangkak ke tempat tidurnya sambil menggerutu, berharap Little May tidak akan meninggalkan mereka. Dalam tidurnya, Xiao Mei sangat terharu. Maka dia diam-diam bertekad dalam hati. Tidak peduli bagaimana ke depannya, dia tidak akan meninggalkan kedua makhluk kecil ini. Sejak serigala putih pergi, Xiao Mei telah mengambil tanggung jawab sebagai ibu, merawat mereka dengan penuh perhatian. Melihat Xiao Mei berlatih piano, serigala kecil yang cerdas belajar dengan baik. Suara piano yang merdu mengalun di sepanjang lembah. Tak terasa musim gugur berlalu dan musim dingin datang. Di bawah pengasuhan Xiao Mei yang penuh perjuangan, kedua makhluk kecil itu semakin nakal. Tapi mereka masih tidak bisa mengubah kebiasaan buruk bermain-main. Dengan datangnya musim semi, alam kembali mendapatkan kehidupan seperti dulu. Namun pada hari itu, serigala dan singa tiba-tiba menghilang. Xiao Mei segera mencari ke sana kemari. Namun dia menemukan sepasang ibu dan anak perempuan bermain di tepi sungai. Kebetulan dilihat oleh serigala dan singa di hutan. Mereka dengan bersemangat mengejar ke sana. Xiao Mei menyadari situasinya tidak baik, segera mengejar untuk menghentikannya. Akibatnya, dia tersandung kayu dan jatuh. Kepalanya terbentur keras di batu dan pingsan. Xiao Lang melihat situasi itu dan segera berlari mendekat. Dia terus-menerus menggosokkan tubuhnya pada Xiao Mei, mencoba untuk membangunkannya. Saat itu, singa juga datang mendekat, mengelilingi Xiao Mei dan berteriak minta tolong. Namun, tidak ada orang di pegunungan yang sepi itu. Mereka hanya bisa menjaga Xiao Mei dengan tenang. Begitulah mereka menghabiskan malam. Hingga keesokan harinya, akhirnya ada seseorang yang melintas di permukaan danau. Xiao Lang melihatnya dan berteriak keras. Pria itu segera menggunakan teropong untuk melihat. Dia menemukan Xiao Mei terbaring di tanah tidak bergerak. Namun, ada serigala dan singa yang menjaga di sampingnya. Dia sama sekali tidak berani mendekat. Dia hanya bisa meminta bantuan kepada petugas perlindungan hutan. Masih beruntung. Baru kemudian Xiao Mei dikirim ke rumah sakit. Dokter mengatakan beruntung pertolongan datang tepat waktu. Kalau bukan karena serigala dan singa membantu Little May untuk menghangatkan diri, mungkin dia sudah mati kedinginan semalam. Setelah Little May bangun, dia langsung bertanya di mana serigala dan singa berada. Dia tidak pernah terbayangkan, karena kecelakaan ini mengungkap keberadaan serigala dan singa. Serigala ditangkap oleh anggota asosiasi hewan. Tidak bisa melihat singa. Serigala kecil menangis putus asa. Untungnya ibunya juga ada di sini. Ternyata serigala salju termasuk spesies langka, dilindungi oleh anggota asosiasi hewan. Namun singa tidak begitu beruntung. Singa dikembalikan ke sirkus.